daripada datanya tidak terdaftar di Sinta. Karena nanti efeknya dosen lain yang akan mengklaim penelitian tersebut, termasuk juga output dari penelitian berupa prototype dan prototype, itu tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya setelah template tersebut diisi, kemudian kita bisa submit, kemudian nanti akan muncul halaman sebagai berikut. Nah, kita tinggal memvalidasi dan mengupload. Jadi kalau ada 100, maka di sini akan ada 100 nanti tampilannya. 100 judul. Kemudian validation and upload. Selanjutnya, judul hibah penelitian tersebut sudah terdaftar di sistem Sinta. Nah, selanjutnya kalau seandainya di ketua pengusul sudah terdaftar di Sinta dan wajib terdaftar di Sinta ya, dan anggota-anggotanya pun juga sudah dimasukkan di sini, maka di halaman author Sintanya nanti bisa melihat list-list hibah-hibah penelitian yang pernah mereka dapati dan didanai. Nah, selanjutnya selain mengentrikan, si verifikator LPPM juga bisa melakukan modifikasi terhadap data yang sudah dibuat tadi. Jadi kalau mau memodifikasinya tinggal Bapak Ibu klik di bagian judul, misalnya bisa dimodifikasi. Jadi misal saja ada kesalahan misalnya terhadap judul, itu silakan dimodifikasi. Ataupun juga misal saja anggotanya sudah ada 10 misal saja ya, walaupun sangat jarang ada hibah penelitian yang diusulkan itu 10 anggota, tapi karena ini penelitiannya besar misal saja, yang memungkinkan atau yang mengharuskan bahwa anggotanya itu banyak, nah maka yang member ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya itu bisa ditambahkan secara manual dengan mengklik menu di sini di auto claim by. Nah, nanti silakan diklik auto claim by-nya, kemudian dicari namanya. Namanya bisa di satu institusi yang sama, bisa juga di institusi yang berbeda. Nah, tinggal diketik bisa saja namanya Ahmad Herianto, maka nanti akan muncul list author-author yang berawalan atau mengandung kata-kata Ahmad misal saja. Nah, itu tinggal dipilih, di-select, kemudian add author, dan secara langsung setelah add new author diklik, maka peneliti yang baru kita tambahkan akan bergabung ke dalam list member penelitian yang telah di-upload sebelumnya. Nah, selanjutnya di sisi author, nah ini di sisi author ya. Di sisi author nanti akan ada tampilan di bagian riset. Kalau ini diklik maka akan tampil riset yang ada ya, yang ada di dalam database Sinta yang berhubungan dengan author tersebut. Nah, ini saya balik dulu karena ada hubungannya dengan author Sinta. Ini saya masuk ke slide author Sinta. Jadi di author Sinta ketika data penelitian itu sudah dimasukkan oleh operator verifikator LPPM, maka si user Sinta itu bisa melakukan login ke dalam sistem Sinta. Loginnya sama seperti menu-menu sebelumnya. Jadi klik login, kemudian masukkan username dan password yang valid. Selanjutnya di bagian manfaat profil di My Sinta itu bisa di klik di bagian riset. Nah, ini bisa expand ya. Di bagian riset nanti akan muncul judul penelitian yang tadi sudah dientrikan sebelumnya oleh operator verifikator LPPM. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah ada hibah yang didanai baik nasional ataupun di level perguruan tinggi, tapi tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa klik synchronize, request synchronization, nanti yang data-data di kementerian itu akan masuk. Atau kalau memang yang untuk data di level perguruan tinggi ataupun fakultas, silakan hubungi operator LPPM-nya, sehingga nanti bisa dilakukan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi.
Nah, selanjutnya ketika riset ini sudah berhasil, sudah ada, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan prototype. Nah, jadi ketika ini kalau di expand ini ada menu prototype ya. Jadi tinggal klik di bagian judul penelitian dan selanjutnya kita bisa memasukkan di sini jenis output penelitiannya, apakah prototype ataukah produk. Nah, ini sudah tadi sebenarnya didemokan oleh Mas Sam tentang mengintegrasikan data prototype ataupun produk. Ini datanya sama sebenarnya, cuman kelompok kelasnya saja, apakah itu produk ataukah itu prototype. Nanti tinggal dientrikan di sini detailnya apa, PKT-nya itu bidang apa, seni misalnya levelnya berapa, tahunnya tahun berapa, deskripsi dari, anggap saja ini prototype, deskripsi dari prototype tersebut. Kemudian kalau ada gambar dari prototype ataupun produk itu tinggal dicari ataupun dibuat satu cover tertentu. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi dengan bebas, nanti cover tersebut akan terdisplay di sistemnya Sinta. Jadi kalau ada bentuk barangnya seperti ini Pak. Kalau ada bentuk makanan bentuknya seperti apa. Ada bentuk alat tertentu, alatnya seperti apa. Kemudian di sini ada attach file, ini additional ya, bisa ditambah kalau saja memerlukan file-file pendukung lainnya terhadap prototype ini. Kemudian selanjutnya bisa diklik add prototype. Nah, setelah add prototype ini ditambahkan, maka akan ter-entry ke dalam sistem kita. Namun di sini statusnya masih waiting for validation. Nah, untuk memvalidasi bahwa prototype ini memang punya si author tersebut, misalnya memang benar-benar ada, itu bisa dicocokkan dengan data yang ada di LPPN nantinya. Dan LPPN itu bisa melakukan proses validasi. Nah, di akun LPPN nanti ketika ada prototype yang baru ditambahkan oleh author, akun verifikator LPPN bisa melakukan validasi. Nah, jadi di bagian prototype nanti ada list prototype-nya seperti yang ditambahkan. Mirip-mirip seperti memverifikasi author Sinta. Nah, jadi di sini ada menu validate, update, dan delete. Dari validasi ini kalau kita klik validate, maka kita akan memilih statusnya. Status dari prototipe ini, apakah sudah divalidasi, apakah di reject, ataukah disuruh untuk melakukan revisi, ataukah masih kita melakukan penelaahan lebih lanjut, kita bisa pilih waiting for validation. Tapi kalau udah yakin bahwa prototipe ini sudah sesuai dengan kriteria yang ada, kita bisa pilih opsi validate. Caranya bisa klik sana. Kalau pengen ada perubahan data secara manual oleh kita sebagai verifikator, kita bisa klik update. Namun kalau seandainya kita anggap prototype ini, bisa saja kayak ini ya, ada tulisan tes prototype. Nah, ini kan udah jelas nggak serius nih yang entry. Ini kami buat tes prototype hanya untuk demo saja sebenarnya. Tapi kalau di level perguruan tinggi, nanti ketika Bapak Ibu verifikator FPM melihat di data prototype ternyata ada data yang seperti ini, ya, ini bisa langsung aja delete agar tidak mempersulit Bapak Ibu ketika misal saja diminta oleh pimpinan perguruan tinggi, mana nih prototipe dari hasil riset tahun 2022 misalnya. Nah, ini kan tentu kalau banyak data-data yang nggak terlalu baik, tentu susah untuk kita mengamatinya satu-satu. Sehingga yang memang itu datanya kurang bagus ya dihapus saja. Nah, selanjutnya di sisi author, status yang waiting for validation itu akan berubah menjadi status validated. Nah, jadi tervalidasi bahwa memang sudah dikonfirmasi oleh LPPM bahwa ini prototipe loh, gitu. Dan memang benar-benar ada. Nah, kemudian untuk selain hibah penelitian, ada juga hibah pengabdian masyarakat.
caranya juga sama ya seperti yang dilakukan di penelitian tadi. Kalau di pengabdian ini untuk hibah-hibah yang ada di kementerian ini secara otomatis akan masuk. Nah, tinggal untuk data yang ada di level perguruan tinggi ataupun di fakultas ini harus dimasukkan secara manual seperti yang di penelitian tadi. Caranya sama, serupa, tinggal diklik di menu Form Service, kemudian import Excel kalau mau memasukkan secara massal ya. Selanjutnya nanti tinggal dipilih filenya. Di sini ada file template. File template ini silakan di-download, kemudian di-browse, kemudian submit ya, community service. Template-nya seperti ini. Jadi kurang sama seperti yang tadi juga. Mandatory Sinta ID itu harus ada, baik di author ataupun di afiliasi. Kemudian ini adalah pengabdian masyarakat yang didanai, jadi ya harus ada dananya. Nah, selanjutnya ketika itu sudah file ini sudah kita isi, kita browse, kemudian kita submit ke community service, dan ini akan ada validation and output. Setelah ini diklik, maka judul pengabdian tersebut akan terentry ke sistemnya Sinta. Kalau salah boleh dihapus ya. Kalau misalnya ada salah nih, dihapus. Tapi kalau ada kesalahannya sedikit, bisa saja judul PKN 2021 bisa saja ya. Ternyata judul aslinya judul PKN 2022, maka bisa diedit saja daripada mengimpor lagi. Klik diedit. Nah, selanjutnya ketika itu sudah diimpor di dashboardnya MySinta Author, itu akan ada judul tadi. Nah, bisa saja judul PKM, program hibahnya, pengabdian apa, skemanya pengabdian, misal saja ketuanya dosen 1, dana yang diperoleh untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bisa saja 20 juta dan telah terverifikasi oleh PPM kampus A misalnya. Nah, untuk yang ada di kementerian, kalau memang belum masuk ke sini bisa request synchronization. Nanti bisa diklik di sini dan secara integrasi data antara di sistemnya pengabdian di level kementerian dengan di Sinta itu akan sinkron. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk Sinta LPPM. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Irianto atas penjelasannya mengenai akun LPPM. Recording in progress. Jurnal dan publikasi ilmiah. Kepada Bapak Yoga Dwi Arianda, waktu kami silahkan. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi terkait beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Beberapa ini pertanyaan ada yang mirip, kemudian ada beberapa pertanyaan terkait kebijakan masalah klasterisasi. Sebelum kita diskusi, saya coba menjawab pertanyaan terkait masalah klasterisasi. Untuk klasterisasi penelitian ini tentu saja data yang harus di-input di Sinta itu dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Karena kita melakukan penilaian berdasarkan baseline data 3 tahun terakhir. Kemudian siapa yang berhak melakukan verifikator atau verifikasi ini, silakan ini kami kembalikan kepada LPPM masing-masing, apakah yang akan menjadi verifikator ini ketua LPPM ataukah stafnya ataukah siapanya. Yang penting dalam setiap perguruan tinggi itu memiliki akun verifikator LPPM. Kemudian mekanisme untuk memperoleh akun verifikator LPPM ini sudah tertulis di dalam surat edaran kami. Silakan Bapak Ibu mengisi dalam Google link yang diberikan dalam surat. Nanti tim kami akan membalas atau memberikan user dan password verifikator LPPM melalui email yang didaftarkan pada
link tersebut. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan masalah Sinta dan lain-lain, ini ada pertanyaan kepada para narasumber dari Ibu Ria Manurung. Yang pertama yaitu, jika data publikasi orang lain dan double publikasi yang muncul di Garuda, bagaimana cara mengatasinya atau menghilangkan dari list yang bersangkutan? Silakan kepada Bapak narasumber. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk pertanyaan itu mungkin sudah terjawab tadi Pak pada saat saya presentasi ya Pak, karena sudah menjelaskan bagaimana cara menggabungkan author, kemudian cara memisahkan, kemudian menambahkan Pak. Mungkin itu sudah terjawab, insya Allah Pak. Baik, terima kasih Pak Rusmal. Jadi kepada Ibu Ria, silakan nanti mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. Materi sudah kami unggah pada Google Drive, Bapak Ibu bisa mengunggah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu Disinta dari YouTube channel. Di sini Disinta ada menu metrik pembimbingan S1, S2, S3. Itu bagaimana cara mengupload datanya ya Pak? Sementara belum kami aktifkan untuk metrik bimbingan S1 sampai S3, menunggu kesiapan dari PD Dikti. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, di feeder Diktinya, di feedernya itu mohon diupdate ya, konfirmasi ke operator PD Dikti masing-masing PT untuk memasukkan bimbingan S1 sampai S3 ya. Nanti kami akan tarik otomatis dari PD Dikti seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian dari Vera Arimawani dari YouTube channel juga, ini ada keterangan unverified pada books and APR. Ini bagaimana agar data yang diisi itu menjadi terverifikasi? Yang melakukan verifikasi nanti dari operator LPPM dan juga verifikator perguruan tinggi yang bisa melakukan verifikasi data. Nanti silakan koordinasi ke verifikator LPPM-nya dan juga verifikator perguruan tingginya. Untuk verifikator LPPM semalam saya sudah buatkan, nanti bisa dicek di masing-masing email ya. Jika belum dapat email, nanti mungkin sebentar sore atau malam saya akan broadcast ulang untuk permohonan verifikator yang baru. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Ibu Novita Tresiana. Beliau sudah mencoba menginput secara manual untuk buku dan HKI. Saat disimpan tidak bisa, ada notifikasi belum tervalidasi. Mohon tanggapannya. Baik Pak, untuk yang buku dan IPR mungkin kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kembali, karena ada beberapa report yang mungkin katanya tidak bisa menginput data ya. Nanti kami akan coba cek secepatnya, nanti mungkin bisa dicoba pada hari Senin untuk menginput kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusmal. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Perak Samosir ya, atau Ibu ya, terkait skor Sinta. Apakah ada perbedaan dengan Sinta versi 2 dan versi yang terbaru ini? Kemudian apakah memang ada pengaruh dari peng-add artikel di Pablon? Silakan. Ya, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaannya. Jadi memang skor Sinta versi sekarang dengan versi sebelumnya sangat berbeda, karena item indikatornya atau item dari metriknya juga sangat berbeda ya. Kalau kita lihat di Sinta itu itemnya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di halaman metrik tadi yang sudah sempat saya gunakan, itu bisa dilihat apa saja yang dinilai dan apa saja yang dihitung dan berapa progresnya. Kemudian apabila membutuhkan penilaian scoring secara internal di universitas masing-masing, maka bisa dikustomisasikan progresnya masing-masing. Demikian.
Baik, Ibu. Kemudian izin menyampaikan terkait permasalahan data jurnal atau data publikasi yang belum menampilkan terkait peringkat Sinta 1, Sinta 2. Kami sampaikan bahwasanya kami saat ini sedang melakukan penginputan data riwayat akreditasi setiap jurnal, sehingga nanti setelah selesai kami mengupdate data riwayat akreditasi setiap jurnal, tahun akreditasi ya, masa berlaku akreditasi, maka masing-masing dosen di profil dosen itu nanti setiap artikelnya akan ada keterangan terakreditasi tingkat 1 sampai peringkat 6. Jadi kami meminta kepada Ibu mohon bersabar, kami sedang melakukan updating data terkait data jurnal, karena tadi pertanyaan banyak yang menanyakan kenapa jurnal sudah terakreditasi, tapi pada saat di profil dosen atau profil individu keterangan akreditasinya tidak ada. Mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga sudah terjawab ya, atau nanti dijawab terkait input data penelitian mandiri. Ini apakah dilakukan oleh dosen atau oleh operator di LPPM? Silakan Pak Kusuma atau Pak Narasumber. Untuk upload data penelitian itu yang bersumber dari mandiri ataupun internal perguruan tinggi bisa dilakukan menggunakan akun verifikator LPPM ya. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian beberapa pertanyaan juga nih, ada bagaimana data jurnal di Scopus dan di Sinta tidak sesuai. Ini mohon kepada Bapak Ibu pastikan artikel yang terbit di jurnal teknik reputasi ini sudah masuk pada profil Scopus Bapak Ibu. Kemarin ada kasus mereka mengklaim tidak masuk di Sinta sebagai jurnal index, tapi setelah kami cek ternyata di profil yang bersangkutan artikelnya belum masuk. Jadi silakan Bapak Ibu juga harus mengecek apakah artikel-artikel yang milik Bapak Ibu sudah masuk di profil Scopus Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi data di Sinta agar artikel yang sudah terbit di jurnal indeks reputasi tersebut bisa diklaim sebagai jurnal indeks reputasi. Untuk yang perpindahan home base, silakan Bapak Ibu berkirim surat kepada direktorat kami. Nanti kami akan melakukan perpindahan home base dosen yang bersangkutan. Mungkin saya berikan pertanyaan langsung ya, 2 orang. Kami persilakan kepada Pak Yohan dari Universitas Tadulako. Baik, terima kasih banyak Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ingin menanyakan Bapak, di dalam akun Sinta ketika dilihat skornya itu kan ada misalnya ada yang double untuk artikel, misalnya artikel orang itu masuk ke kita, kemudian kita akan lakukan penyesuaian kembali. Nah, apakah proses penyesuaian itu tidak mengganggu yang lain atau hanya yang disesuaikan itu saja, Pak? Terima kasih. Silakan narasumber untuk menanggapi. Izin menanggapi Pak, untuk artikel yang double ya misal seperti itu kemungkinan besar ada di Google Scholar. Nah, jika seperti itu ya solusinya adalah riset terlebih dahulu, kemudian lakukan sinkronisasi lagi. Prosesnya sama kayak Scopus, Web of Science, Garuda maupun Google Scholar, tetap riset terlebih dahulu, kemudian riset, kemudian sinkronisasi ulang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini saya bacakan pertanyaan terakhir ya. Ini juga mungkin permintaan
dari beberapa perguruan tinggi, apakah di Sinta operator atau verifikator dari LPPM nanti bisa mengunduh data hasil publikasi atau hasil riset yang dilakukan oleh dosen di masing-masing perguruan tinggi? Untuk unduh data publikasi sudah disiapkan di menu dashboard verifikator perguruan tinggi ya, jadi bukan verifikator Korwil, hanya untuk perguruan tinggi dan juga LPPM itu sudah bisa download berdasarkan tahun terbitnya, dan juga author sudah bisa verifikator bisa download juga data author Sinta yang ada di Sinta seperti itu. Baik, terima kasih. Maaf. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan selain acara hari ini, kami juga akan menyelenggarakan rangkaian acara sosialisasi perihal di masing-masing wilayah LDP. Nanti informasi terkait penyelenggaraan sosialisasi itu akan kami umumkan melalui website BIMA, disampaikan. Kemudian kami juga dibantu oleh koordinator wilayah yang berada di setiap masing-masing LDP. Jika Bapak Ibu ada kendala terkait permasalahan Sinta atau terkait masalah updating data Sinta, silakan untuk menghubungi LDP. Di setiap masing-masing LDP sudah ada koordinatornya, dan insya Allah para koordinator ini akan siap membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait updating atau implementasi Sinta ini. Mungkin kita akhiri acara hari ini. Kami mohon maaf jika penyampaian materi hari ini mungkin konektivitas internet agak terputus-putus sehingga ada beberapa materi yang tidak tersampaikan secara jelas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam bertugas. Selanjutnya kami serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yoga. Para peserta sekalian, sosialisasi sains dan teknologi indeks yang kami hormati, dengan berakhirnya runutan paparan dan dari para narasumber kami, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya Suryaning Dewanti, selaku membawa acara pada kesempatan ini, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Sekian kami akhiri, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Rahayu. Mimpimu
sudah selesai kan? Pak, saya belasungkawa. Aduh, belasungkawa. Sebenarnya demokrasi. Habis kemudian saya sudah menegaskan air mata itu marah tuh. Dia marah di yayasan itu. Yayasan tidak berlaku. Ya, sudah pulang. Itu memang harus ada. Ya bagaimana di sini ini tidak berlaku, jadi Pembelajaran. aturan tidak berlaku di sini. Itu aturan ya tadi. Siapa yang berkuasa Kerjanya, dia berlaku. kerjanya pembina apa? Tupoksinya sudah tidak jelas. Kalau Pak Nadi sudah selesai, Pak Nadi. Iya. Kan pemerintahan tuh. Iya. Itu jelas itu kalau pemerintahan tidak bisa diganggu gugat. Kalau berani saya itu usul mau. Ada sudah selesai tuh. Dirjen itu.